Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam kondisi-kondisi COVID yang terus terjadi bagi kita. Ya, seluruh kekacauan di mana-mana, kondisi semakin menekan ini. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, diajarkan bahwa Yesus adalah tempat persembunyian kita, Yesus adalah perisai kita, dan Yesus adalah harapan kita. Our Father in Thank you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Berkuasa atas seluruh tempat-tempat tinggal kami bagi jemaat Tuhan yang sedang, oh Tuhan, beribadah di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kerajaan sorga turun bagi di rumah-rumah jemaat. Oh, terang kuasa Tuhan turun menyinari akan seluruh hati kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan kami, memberikan kami gairah untuk terus mencari Engkau dalam segala keadaan apapun. Kami akan terus belajar berharap kepadamu ya Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Engkau Tuhan adalah penuntun kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu dan hanya Engkau saja yang kelihatan ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua sehingga kami dikuatkan untuk melewati setiap tantangan hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan untuk kita di siang hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang 119 ayat yang ke-114. Kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-114. Demikian kebenaran firman Tuhan, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Sekali lagi, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sudah cukup lama kita melewati akan peristiwa yang terus melanda kita, yaitu peristiwa penyakit COVID-19. Ini membawa tantangan tersendiri atau membawa pengaruh dan dampak di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan ataupun sebagai warga negara Indonesia yang hidup di Indonesia. Dan bencana COVID ini sudah kurang lebih hampir menuju ke 2 tahun. Dan kita terus melewati dan berjalan terus melewati akan keadaan ini. Nah saudaraku, bahwa ada beberapa dampak yang sangat besar, dampak yang sangat signifikan, dampak yang sangat mempengaruhi bukan saja secara negara demi negara, tetapi juga pengaruh daripada COVID ini memberi dampak secara global, secara dunia. Dan itu membawa pengaruh yang besar dalam pertumbuhan secara ekonomi dan juga sosial, hubungan masyarakat dan juga agama. Bagaimana ibadah-ibadah harus dihentikan dan dilakukan ibadah di rumah. Nah, kalau kita melihat kita sebagai gereja Tuhan yang terlibat di dalam pray until something happen, berdoa sampai sesuatu terjadi. Ya, saya melihat kita terus berdoa di TCI dan misi di sana adalah untuk kebangunan dan pembangunan. Dan saya juga belajar untuk melihat bahwa keadaan dunia sedang demikian. Indonesia sedang dilanda akan COVID dan setiap suku-suku, setiap daerah-daerah
sedang mengalami tantangan yang berat. Dampak ini turun sampai ke masyarakat jelata, sampai ke masyarakat kecil. Ya, dalam segala usaha mereka, dampak ini turun ke mereka. Tetapi di sisi lain kita dipanggil untuk terus berdoa. Ya, ada kebangunan rohani dan juga pembangunan. Nah, gereja Tuhan menghadapi satu tantangan yang berat untuk melihat keadaan di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan turun sampai rumah-rumah tangga. Ya, dan mempengaruhi setiap pribadi-pribadi. Ya, tentu semua mengalami itu. Saya melihat kalau dari sisi ekonomi sudah pasti. Nah, kita dipanggil untuk berdoa. Saya berpikir secara pribadi dalam rumah tangga sudah pasti ekonomi menjadi minim karena keadaan COVID yang terus melanda. Ya, kalau kita dipanggil untuk berdoa, berdoa untuk usaha-usaha daripada rakyat, usaha-usaha dari ya mungkin home industry. Secara ekonomi pendapatan berkurang karena konsumsi atau daya jual beli masyarakat itu menurun. Nah, bagaimana pendapatan dari rumah tangga, pendapatan dari usaha-usaha, ya, kuliner, ya, elektronik, apalagi saudara, banyak usaha-usaha secara ekonomi, pengrajin, ya, di daerah-daerah, pertanian, perkebunan, nelayan, semuanya itu ada dampaknya dan membawa pengaruh yang sangat besar. Sehingga kalau mau dibilang bagaimana gereja terlibat untuk membangun, memberdayakan ekonomi masyarakat dalam keadaan pandemi, ini adalah tantangan yang sangat besar. Dan banyak hal dalam hubungan sosial masyarakat, hubungan menjadi ya renggang. Kenapa? Orang takut keluar, banyak curiga, banyak kurang kepercayaan. Ya, kalau kita melihat kondisi ini, orang takut keluar dan orang merasa curiga. Saya ketemu dia ini gimana ya? Waduh, jangan-jangan dia kena ini, akhirnya menyingkir. Seolah-olah kasih itu makin berkurang. Ya, Tuhan berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana dalam konteks COVID ini orang dapat mengasihi sesama, yang dalam keadaan orang harus menjauhi di antara sesama, harus hidup sendiri, menjauh dari sesama manusia. Tetapi Injil harus disampaikan, Injil harus direalisasikan, harus dilaksanakan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sedangkan kita karena ketakutan, kekhawatiran, dia harus stok makanan banyak-banyak di rumah. Dia harus beli banyak-banyak. Ya. Jadi daya jual beli masyarakat, konsumsi masyarakat berkurang. Tetapi kalau kita lihat ternyata Indomaret sudah tidak ada lagi itu yang namanya susu beruang. Berarti daya beli masyarakat tentang susu beruang sangat kencang, saudara. Di susu beruang lenyap. Lalu apa? Vitamin C, ya. Nah, UC juga lenyap. Waduh, jadi ada barang-barang tertentu yang dalam situasi COVID ini laris manis. Nah, para konsumsi sedot habis. Ya. Kita tinggal cari jeruk, jadi langsung aja yang asli lah. Jangan cari yang yusi, saudara. Kalau perlu makan cabai sampai pedas-pedas, sampai perut sakit. Nah, vitamin C-nya mantap. Jadi tidak perlu, kalau yusi hilang, masih ada. Tuhan punya banyak cara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam segala keadaan apapun, Dia sanggup mendesain itu supaya kita terus dipelihara dan diberkati. Ini sangat luar biasa. Kondisi-kondisi ini sebenarnya dahulu sudah banyak terjadi. Kelaparan di mana-mana, tapi Tuhan pelihara anak-anaknya. Ya, dari zaman Abraham, Ishak, Yakub sampai Elia harus sembunyi di dalam lubang batu. Tapi Tuhan suruh, "Hai engkau burung yang suka makan daging, kasih makan Elia dengan daging."
Ini Allah sanggup melakukan hal yang sangat tidak masuk akal dalam kondisi-kondisi ini. Lalu apakah kasih itu akan pudar? Makanya ada firman berkata, masih adakah iman di bumi dalam keadaan-keadaan ini? Orang akan bertanya, ya, sehingga saya melihat bahwa kondisi sosial masyarakat ini semakin keropos. Dia semakin minim. Dan kalau saudara perhatikan, individualis, ya, kalau dibilang tambah individualisme, nah itu berarti orang-orang yang sudah lebih mencondongkan diri untuk tidak memperhatikan orang lagi. Dia harus melihat dirinya sendiri. Itu seimbang dengan egosentris. Hanya dirinya. Jadi keadaan ini membuat sehingga orang berfokus kepada dirinya. Karena ketakutan, kekhawatiran, dia harus mengkonsumsi seperti susu beruang, dia sedot semua, taruh di gudang. Orang lain tidak dapat. Dia harus simpan semua. Ya. Bagaimana rakyat jelata di bawah kolong jembatannya, para pemulung yang tidak dapat susu beruang dan juga UC, saudara. Aduh, saudara. Jadi dampak secara sosial itu kita lihat. Dan goncangan ini mempengaruhi akan agama. Semua tradisi peribadatan itu runtuh semua, saudara. Tradisi-tradisi cara beribadah semua runtuh. Ya, saya membaca kalau misah itu dari saudara-saudari kita yang Katolik itu biasanya roti langsung ditaruh di lidah. Tapi untuk sekarang tidak bisa, saudara. Ya, harus stop. Harus dibawa ke rumah masing-masing, taruh di tangan. Tidak bisa langsung dibawa mimbar buka mulut, langsung taruh lidah, tidak bisa. Ya, saya pernah nonton juga satu kisah bahwa seorang paus ya atau pastor, bagaimana dia membaptis seorang anak kecil, itu dia pakai semprotan kayak spray itu, saudara. Dari jarak jauh, lalu dia tembak. In the name of Jesus, dalam nama Bapa. Nah, saudara, setiap tradisi agamawi yang dianggap sakral dan begitu kudus adanya harus berubah karena tekanan COVID. Ya, apakah gereja kehilangan hubungan dengan Tuhan, saudara, dalam tradisi-tradisi yang selama ini harus dipertahankan? Nah, dalam ibadah sinagoge orang Yahudi pun, waktu dia mau masuk ke ibadah, di pintu ibadah itu ada yang namanya Yesusah. Itu adalah ayat-ayat Taurat yang ditaruh di depan pintu. Itu harus disentuh dan dicium sebelum masuk di tempat ibadah. Sekarang stop, saudara. Pemerintah harus suruh berhenti. Kenapa? Kalau satu dia masuk, dia cium. Lalu yang satu lagi, yang satu yang masuk kalau dia ada kena COVID, saudara. Satu masuk dia cium, kena semua itu yang kena COVID. Ya. Jadi semuanya diberhentikan. Saudara lihat, baik agama Yahudi, baik Katolik, baik Kristen Protestan, baik karismatik, cara-cara ibadah sedang digeser. Saudara tahu, sadar atau tidak, saya melihat bahwa dampak COVID ini sangat mempengaruhi akan tradisi-tradisi agamawi. Tradisi peribadatan itu sedang digeser. Dan kalau kita lihat, masing-masing sedang tekun dan berdoa di rumahnya masing-masing. Ini yang sangat luar biasa. Tuhan sedang menggeser satu kebiasaan yang sudah hidup bertahun-tahun, bahkan puluhan dan ratusan tahun, sedang bergeser untuk manusia mulai secara pribadi mencari Kristus secara intim di rumah mereka masing-masing. Ya, apabila kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, kuncilah pintu, dan carilah Bapamu yang tersembunyi itu. Maka Bapamu yang tersembunyi itu akan datang menunjukkan diri. Ini sangat luar biasa. Jadi dalam keadaan ini, realisasi kebenaran firman sedang dilakukan secara utuh.
Tidak sedikit-sedikit dan setengah-setengah. Orang yang jago, orang yang hebat, mafia sekalipun, yang selama ini nakal, berubah. Karena keadaan mereka ini, dia harus mencari Tuhan. Dia harus masuk ke kamarnya, mencari Sang Pencipta itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak lebih jauh. Ada begitu banyak dampak secara agama, terutama bagi gereja Tuhan, yaitu gereja kita juga. Dampak ini sangat mempengaruhi, namun sebelumnya saya ingin memaparkan bahwa ada begitu banyak cara manusia untuk mau melarikan diri dari keadaan-keadaan yang menekan hidup ini. Ya, banyak cara di dunia, bahkan di Indonesia, itu dengan cara masing-masing untuk menangkal. Mereka lari kemanapun untuk bisa melewati dan menang dengan keadaan COVID. Saya catat beberapa hal di sini. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi di 2020 dan 2021 dan akhir-akhir ini merebak. Peristiwa-peristiwa yang sangat aneh dan luar biasa. Ya, yang pertama di sini saya catat bahwa ada seorang pria di Iran, saudara. Di Iran itu dia menjilat dan mencium gerbang. Wow, ini sangat viral di medsos. Kalau saudara mau mencari tahu, jadi di Iran itu orang berbondong-bondong dan mencium serta menjilat. Ini kalau dibilang dari saudara-saudari kita Muslim itu ada yang, nah ini orang-orangnya pergi ke kuil, ya, yang namanya kuil. Dan saudara lihat, saya hitung jilatannya, saudara. Itu 6 kali. Jadi saudara. Nah, dianggapnya bahwa waktu dia menjilat itu akan membawa dia untuk supaya luput atau menang dari virus corona. Wow. Jadi ada banyak cara orang sekarang mulai melakukan hal-hal yang kuno, yang sudah lama ditinggalkan, itu dibangkitkan kembali. Saya cepat-cepat saja bahwa ini adalah seorang dari negeri Iran dan mereka percaya bahwa kekuatan ilahi itu dapat menyembuhkan penyakit lewat kuil itu. Jadi dengan menjilat ada kekuatan ilahi yang sanggup untuk menyembuhkan bahkan menangkal COVID itu. Tetapi sekarang pemerintah sudah menangkap orang ini, saudara. Tidak diperbolehkan. Nah, yang selanjutnya ya, saudara lihat banyak-banyak di Afrika Selatan itu ada upacara penyucian diri. Ini untuk menjauhkan mereka dari awan gelap. Ya, dari roh maut atau awan gelap, kegelapan. Jadi ada upacara penyucian diri. Misalkan saudara-saudara pergi ke kuburan orang mati, ya, mengunjungi. Jadi ada ritual atau upacara, ada kurbannya yang dilakukan untuk penyucian diri, saudara. Supaya apa? Jangan kena COVID. No. Saudara perhatikan bahwa ini semakin gencar dilakukan di seluruh daerah. Ada tradisi-tradisi dan budaya-budaya kuno itu dibangkitkan kembali. Nah, di sini Chili, di pulau yang namanya Pulau Paskah. Jadi saya baca pengertian mereka, falsafah mereka. Pandemi jelasnya mengubah posisi masker dari mata ke mulut. Ya, apa maksudnya ini? Pandemi ini jadi bagi mereka akan kembali untuk menjaga alam atau menjaga spiritualitas keadaan alam itu. Jadi kenapa COVID ini terjadi? Itu karena manusia tidak menghargai lagi alam. Oh, dia sudah tidak bersahabat lagi dengan alam. Karena itu dia harus meninggalkan segala modernisasi, perkembangan-perkembangan. Dia harus kembali ke zaman dulu. Hidup bersahabat dengan alam. Tidak boleh melanggar ABCD. Jadi tradisi-tradisi, aturan-aturan harus dipatuhi kembali. Karena manusia sudah melanggar itu sehingga COVID itu datang. Jadi kenapa manusia itu menutup mulut pakai masker? Bagi mereka, karena manusia itu sudah rakus, serakah, jahat, ya, menghabiskan seluruh alam, ya, dengan mulutnya. Jadi rakus, serakah.
sehingga COVID itu datang. Makanya semua orang pakai masker. Mulutnya harus ditutup supaya matanya terbuka melihat keadaan yang terjadi, saudara. Masing-masing dengan falsafahnya, saudara. Ya, mereka meyakini bahwa kembali ke alam, kembali ke zaman dahulu, ke tradisi dan budaya itu akan membawa dampak COVID itu tidak kena dalam kehidupan mereka. Yang selanjutnya ya, ini masih di luar, saudara. Saya langsung saja, di India ini yang lebih parah, saudara. Ada seorang dukun, ya, dukun ini bernama ya Asla, ya. Ini sangat luar. Dukun ini mengatakan bahwa dia mendapatkan satu pewahyuan dan tiba-tiba tangannya penuh kuasa. Jadi orang yang kena COVID bisa sembuh apabila orang yang kena COVID itu datang dan mencium tangannya. Jadi orang yang datang untuk mencium tangannya, maka ia pasti sembuh dari COVID. Nah, sudah banyak korbannya. Para dokter sudah menyampaikan bahwa itu adalah tipuan semata. Ya, tetapi orang-orang tidak mau mendengar. Tiba-tiba, ya, dukun hebat ini tiba-tiba kena COVID, saudara. Akhirnya semua pasien itu dijemput. Yang pernah dia berobat, yang pernah cium tangannya itu, saudara. Ya, jadi ada banyak cara orang melakukan akan supaya keluar dari pergumulan COVID ini. Masih di India, saudara, ada cap besi ini yang viral, ya. Cap besi panas di perut pasien. Wow, ini cara dukun yang canggih, saudara, ya. Dicap di perut dengan besi panas. Kenapa? Karena COVID itu ada roh jahatnya. Sehingga harus dicap dengan besi panas, saudara. Ya. Supaya apa? Roh jahatnya pergi dan ia menjadi sembuh. Tetapi ini pun adalah kebohongan. Ternyata semua yang dicap malah jadi mati, meninggal. Ya. Sebelum ke rumah sakit mereka sudah meninggal di jalan, terlambat mendapatkan pertolongan. Nah, lebih parahnya lagi, ada yang mengkonsumsi urin sapi. Wow, ini yang dikonsumsi supaya apa? Daya tahan tubuh itu kuat, katanya, saudara. Ini adalah pekerjaan dari dukun yang mendapat wangsit. Ya, dia mendapat ilham. Kita lihat, ya, terakhir yang bagian luar negeri. Ini Menteri Kesehatan Sri Lanka, saudara, ya. Dia pun percaya akan perkataan dukun karena dukun itu berkata bahwa dia mendapat wahyu untuk membuat resep COVID. Sehingga Menteri Kesehatan ini pun dari Sri Lanka meminumnya. Dia percaya itu. Tetapi setelah beberapa bulan dia kena COVID juga. Ya, ada banyak cara. Wahyu yang ia dapat, dukun itu dapat adalah resep herbal yang mengandung madu dan pala, saudara. Ya, jadi madu dan pala. Itu dia mendapatkan wahyu. Jadi Menteri Sri Lanka ini pun meminumnya. Tetapi beberapa saat dia pun kena COVID. Ada banyak cara dunia, masih terlalu banyak cara manusia untuk berlari. Cara bagaimananya dia selamat dari COVID. Di Indonesia, ini lebih banyak, saudara. Ya, ini saya sampaikan di budaya Gorontalo. Ini budaya tradisi zaman dahulu kala dibangkitkan kembali. Namanya bele uto. Adalah kain atau sarung yang menutupi seluruh badan. Hanya mata yang kelihatan. Ini tradisi kuno. Jadi tradisi ini dianggap untuk menangkal COVID. Jadi kemana-mana itu hanya mata yang kelihatan. Dari kepala sampai bawah kaki tertutup semua, saudara. Nah, tradisi ini dibangkitkan, ya, dan ini dilakukan juga, ya, oleh seluruh masyarakat, ya. Yang paling heboh kemarin adalah warga Lumajang, ya, di Jawa Timur, yaitu patung sawah untuk menangkal COVID. Saudara dengar nggak? Jadi ada patung ditaruh di depan pintu, di depan gerbang perumahan. Patung itu, patung sawah itu menyerupai juga dengan hantu. Katanya itu untuk menangkal, ya, menangkal setiap penyakit yang datang. Jadi di Indonesia pun sudah dibuat banyak patung ditaruh di depan rumah masing-masing. Ya, kayak orang-orangan itu. Tetapi ada yang kenapa menyerupai hantu?
Itu juga supaya malam-malam anak-anak itu takut keluar, saudara. Jadi mengurangi kerumunan. Dengan cara demikian itu mengurangi kerumunan karena orang takut melihat itu. Jadi orang tinggal di rumah masing-masing. Orang pasang itu patung. Ini sangat lucu, ya. Jadi ini sudah heboh. Karena dengan demikian itu untuk mengusir wabah, yaitu COVID. Dan juga ini yang paling hebat adalah tradisi di tahun kurang lebih abad yang ke-15. Itu abad 15 itu berarti tahun 1500-600 lah. Nah, itu mereka bangkitkan kembali yang namanya pengobatan tradisional. Itu pengobatan tradisional Nusantara. Di dalamnya ada naskah Sunda kuno. Naskah ini saya baca satu, ini dibilang mantra Aji Cakra yang berisi mantra penangkal. Nah, ini dibangkitkan dulu. Jadi mantra-mantra yang sudah tersembunyi beratus-ratus tahun zaman dahulu, sekarang ini dibangkitkan kembali. Dan juga tradisi-tradisi budaya dengan obat-obatan yang mendapatkan wahyu dan wangsit itu pun dibangkitkan kembali. Yang lebih parah di Tangerang, saudara, itu ternyata dukun gadungan. Baru 2 minggu praktek, pasiennya sudah banyak. Karena apa? Dia membaca kondisi. Sekarang ini momen orang cari dukun ini banyak. Jadi dia buka sebagai seorang dukun palsu. Nah, supaya apa? Laris manis, banyak yang datang. Ternyata dukun ini penipu. Jadi ada banyak cara manusia untuk lari dari keadaan yang sedang menerpa. Manusia dengan caranya masing-masing untuk berlari mengikuti cara mereka. Tidak lain Bapak Ibu Saudara bahwa manusia harus lari kepada kekuatannya, caranya, atau berlari kepada dukun secara pengaruh dari roh jahat, atau manusia harus berlari kepada Tuhan. Alkitab mengatakan tadi bahwa engkaulah tempat persembunyianku. Wow. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka kita tidak perlu lari dengan berbagai cara, lari ke gua kah, bersemedi kah, ya. Ada budaya di Tiongkok itu semedi, saudara. Itu semedi itu sudah dipraktekkan di Indonesia baru-baru ini bulan Februari secara besar-besaran, karena semedi itu bisa mendatangkan kenyamanan, damai, ketenangan, sehingga itu bisa menaikkan imun tubuh. Sehingga itu dilakukan secara online, saudara, dari Tiongkok. Banyak yang mengikutinya semedi itu, ya, saudara. Jadi mereka bersemedi supaya apa? Bisa menghilangkan ketenangan, bisa mendatangkan damai di hati, ketenangan. Dan ini yang sedang dicari manusia karena keadaan semakin menekan. Tetapi Alkitab berkata bahwa engkaulah tempat persembunyianku. Kata bersembunyi ini mungkin saudara berpikir bahwa kita itu penakut, ya, atau orang lumah bukan laki, banci katanya. Orang banci yang bersembunyi. Lumah, masa lu harus bersembunyi? Tetapi Alkitab mengajarkan kita bahwa engkaulah tempat persembunyianku. Ya, ternyata Alkitab mengatakan bahwa orang yang bersembunyi itu bukan orang yang penakut, tetapi ternyata orang yang bijak. Kita baca dalam Amsal 27 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ya, jadi ternyata orang yang bersembunyi itu Alkitab katakan dia itu bijak. Aman, dia itu bijak. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka.
Jadi kalau kita bersembunyi, itu bukan menunjukkan bahwa kita itu penakut. Raja Daud banyak melarikan diri dari serangan Saul. Dia harus bersembunyi di gua, dia harus bersembunyi di gunung-gunung batu. Makanya dia katakan, Tuhan adalah tempat perlindunganku, Tuhan bentengku, Tuhan adalah gunung batuku, Dia penyelamatku, Dia tempat perlindunganku. Kenapa Raja Daud harus lari, bersembunyi dari serangan Raja Saul dengan beribu-ribu pasukan yang menyerang dia, tetapi tidak mendapatkannya. Kenapa dia bersembunyi di batu karang yang teguh? Di tempat persembunyian itu tidak ada seorang pun yang akan sampai ke sana. Kita melihat bahwa siapa itu engkau sebagai tempat persembunyian? Yesus Kristus adalah tempat persembunyian kita, di mana tidak ada seorang pun yang akan sanggup untuk masuk sampai di sana. Karena di dalam Yesus itu, ya, adalah tempat persembunyian kita. Kita boleh berlari dan bersembunyi di dalam Yesus Kristus. Karena kalau kita sampai di sana, saudara bayangkan kalau Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan kita, tempat persembunyian. Namanya persembunyian itu rahasia. Benarannya itu rahasia. Dan musuh tidak mungkin sampai ke sana. Karena tempat itu rahasia, tersembunyi. Tidak mungkin seorang pun sampai. Mara, bahaya, sakit, penyakit tidak mungkin. Kenapa? Tempat persembunyian kalau di dalam Yesus. Kenapa? Karena alasan kedua, Yesus itu ada di sorga. Berarti tempat persembunyian kita arahnya harus di sorga. Amin. Engkaulah tempat persembunyianku. Karena Yesus adalah tempat persembunyian, dan Yesus ada di sorga. Kalau kita bersembunyi dalam dunia ini, sudah pasti kelihatan. Mau bersembunyi dimanapun, zaman dahulu Tuhan memberi hukuman: pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Penyakit sampar itu mengejar orang-orang yang bersembunyi sampai di dalam gunung batu pun, sampai mengikuti penyakit sampar itu, sehingga mereka mati semua. Dalam konteks Alkitab, nah, banyak orang berkata, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Masih adakah Tuhan? Tuhan di mana? Kenapa orang-orang percaya pun mengalami semuanya ini? Ya, ada yang mengatakan sudah akhir zaman. Tetapi penyakit sampar, saya di sini mengatakan bahwa sama juga penyakit menular itu, ya, seperti COVID ini. Tetapi penyakit sampar zaman perjanjian lama itu terjadi pada peristiwa 10 hukum. Hukuman waktu tulah-tulah diberikan. Ada penyakit sampar yang diberikan sehingga seluruh hewan-hewan mati. Itu untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, supaya Firaun tahu siapa Tuhan itu. Jadi penyakit sampar diberikan itu juga untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, supaya bangsa-bangsa melihat, supaya Firaun tahu, akulah Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan itu, akulah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Untuk menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin bangsa, dia harus tahu nama Tuhan yang mengizinkan penyakit sampar itu terjadi. Itu Tuhan berkuasa atas penyakit sampar itu. Yang kedua, penyakit sampar itu juga terjadi karena dosa. Jadi hukuman Tuhan diberikan, penyakit sampar diberikan karena ada penyembahan berhala. Karena manusia sudah menjadikan Baal atau dewa-dewa sebagai Tuhannya, maka penyakit sampar turun kepada mereka. Jadi ada banyak versi. Yang ketiga, penyakit sampar diberikan juga sebagai tanda dari akhir zaman. Jadi penyakit sampar diberikan itu juga sebagai tanda dari akhir zaman. Saya tidak melihat itu lebih jauh. Kita melihat bahwa Yesuslah tempat persembunyian kita. Mari jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama. Bagaimana caranya kita bersembunyi di dalam Yesus Kristus? Saya bacakan di sini, ya, sungguh luar biasa dari doa Raja Salomo, 1 Raja-Raja 8 ayat 37 sampai 39. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahan
apabila ada tulah atau penyakit apapun. Nah, ini sangat bagus. Ya, saya baca lagi. Apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang dari segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan memohon di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau saja yang mengenal hati semua anak manusia. Jadi zaman dahulu kala Raja Salomo telah berdoa bahwa apabila umatku ini pergi ke seluruh dunia, terserah kemana-mana, dan mereka mengkiblatkan diri mengarah ke Yerusalem dan berdoa, dan apabila mereka di mana-mana itu, di daerah manapun mereka dibawa, diserahkan oleh Tuhan di mana-mana akibat dosa, dan mereka mendapatkan penyakit sampar dan penyakit apapun. Wow, ya, penyakit apapun. Cara untuk bagaimana supaya Tuhan memberi pengampunan dan pemulihan? Doa Salomo mengatakan, dan apabila mereka berdoa kepadamu, maka kiranya ya engkau mendengarnya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Jadi mengampuni. Jadi cara bagaimana? Alkitab sudah mengatakan kita bersembunyi di dalam Yesus Kristus adalah berdoa, bermohon kepada Tuhan. Kita harus lari kepada Tuhan. Inilah Tuhanlah tempat pelarianku, Tuhanlah tempat persembunyianku, Tuhanlah benteng perlindunganku. Selanjutnya, yang pertama saudara, kita harus berlari dan bersembunyi di dalam Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana? Caranya adalah berdoa. Itu adalah cara kita berlari dan bersembunyi kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan adalah sebagai perisaiku. Ya, apa artinya perisai? Perisai itu sudah pasti ditaruh di depan. Tidak mungkin perisai itu ditaruh di belakang kita. Jadi perisai, Yesus Kristus sebagai perisai, dia harus ada di depan. Dalam kondisi COVID kita harus mengedepankan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Karena dia itu perisai, maka dia harus depan. Ya, Alkitab memberi gambaran murid-murid taruh Tuhan Yesus di mana, saudara? Waktu gelombang di lautan, di danau. Hah? Murid-murid Tuhan Yesus tidur di dalam perahu, saudara, di buritan. Bukan di depan. Tuhan Yesus ada di buritan, tersembunyi. Nanti bencana datang dulu, bilang, Yesus kami binasa. Baru Tuhan Yesus di depan, berdiri di depan, menghentikan danau itu. Amin. Jadi COVID ini jika dianggap sebagai satu bencana samudra, bencana alam, seroja, ya, tsunami COVID, maka kita harus mengedepankan Yesus. Amin. Kalau Yesus di depan sebagai perisai, ya, anak-anak panah itu akan kena siapa? Kalau Yesus di depan sebagai perisai, oh, anak-anak panah itu kena Tuhan Yesus, gak kena kita. Siapa yang berani sentuh Tuhan Yesus, saudara? Habis dia. Jadi kalau dalam masa keadaan sekarang ini kita harus mengedepankan Yesus, taruh Yesus sebagai perisai kita. Ya, kita baca di dalam Efesus ya, kalau tidak salah, Efesus 6 ayat 16. Dalam segala hal ambillah perisai iman, untuk kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi ada panah api dari si jahat. Ya, perisai kita adalah perisai iman di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus harus dikedepankan dalam segala keadaan apapun. Jangan andalkan akal budimu, kekuatanmu, kepintaranmu, dan lari kepada apa yang kita miliki. Tapi bersembunyi dan lari kepada Yesus, dan jadikan Yesus sebagai perisai di dalam hidup kita. Ya,
Yesus juga harus sebagai tempat untuk kita menaruh harapan. Jadi dalam kondisi keadaan sekarang ini, orang-orang percaya akan digoncang hatinya untuk hanya berharap kepada Yesus saja, lari dan berharap kepada Dia saja. Ini teringat seolah-olah seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kiri kanan depan belakang mentok, akhirnya mereka harus melihat ke atas. Jadi keadaan segala menjadi mentok, baru orang akan melihat kepada Kristus, mencari Yesus, dan mulai belajar berharap kepadanya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam kondisi-kondisi COVID yang terus terjadi bagi kita. Ya, seluruh kekacauan di mana-mana, kondisi semakin menekan ini. Sebagai orang percaya kepada Yesus, diajarkan bahwa Yesus adalah tempat persembunyian kita, Yesus adalah perisai kita, dan Yesus adalah harapan kita. Ya, jadi judul khotbah saya sebenarnya hari ini adalah Yesus adalah tempat persembunyian kita. Baik, demikian kebenaran firman Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan Yesus memberkati akan kita.